denger lagu pelan-pelan, style musik rohani. Atau kita benar-benar nggak ngapa-ngapain, diam gitu aja, atau nyanyi sendiri. Atau pas baca Alkitab begini, pasti ada waktu saat teduh pribadi atau saat teduh bersama seperti ini di mana kita membuka diri untuk mendengar suara Tuhan. Ya, meminjam kata-kata anak saya, Jeremy, kalau sama Tuhan itu harus menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Makanya kita kurang mendengar karena kita kasih waktu sisa-sisa ya Tuhan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya mendapat sebuah pesan dari Roh Kudus untuk saya sampaikan kepada keluarga Saat Teduh Bersama agar kita fokus pada tujuan. Kayaknya dalam spirit, dalam roh saya merasakan ada banyak orang yang distracted ya. Hari-hari ini tidak bisa konsentrasi. Apa betul? Jikalau memang itu Anda, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang berbicara kepada kita semua saat ini. Fokus pada tujuan. Mata itu harus ke jalan raya, jangan ke selokan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ada satu orang yang paling fokus dalam hidupnya. Tiada lain, tiada bukan, yaitu Yesus Tuhan. Tuhan Yesus itu pelayanannya secara di mata umum hanya 3,5 tahun. Tapi luar biasa konsentrasinya. Tidak ada yang namanya semenit pun terbuang. Ia mempersiapkan dirinya, Bapa mempersiapkan putranya untuk jadi Mesias Juru Selamat kita 30 tahun sebelumnya. Benar-benar masa-masa preparation. Dan ketika Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah diluncurkan sejak baptisan di Sungai Yordan, tidak ada satu kejadian dalam hidupnya itu yang terjadi begitu aja. Gak ada keisengan dalam rencana Bapa. Demikian pula dalam kehidupan kita. Fokus ya. Nanti waktu kita baca ini kita pelajari dari sosok seorang Yesus. Bagaimana Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Ketika Tuhan itu punya satu tujuan, tidak ada orang yang bisa membuatnya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, buah tidak boleh jatuh jauh dari pohonnya. Sebagaimana Tuhan Yesus, demikian pula kita. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis karir kita, kalau kita kerja sama orang juga harus profesional. Mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, itu tugas yang besar. Sebagai kepala keluarga juga apalagi, sebagai pengusaha, pendeta, semua kita harus fokus pada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mari kita lihat sekarang ayatnya di Lukas 9 ayat 43b sampai 45, nggak banyak. Ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ini adalah dialog Yesus dengan murid-muridnya. Ayat 43b, ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Singkat, jelas, padat. Mari kita bedah ayat per ayat. Ingat konteksnya, Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Yesus memberitahukan bukan pertama kali, tapi diulangi lagi. Ini adalah pemberitahuan yang kedua kalinya tentang penderitaan Yesus. Kita lihat ayat 43b, ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu. Itu konteksnya. Itu adalah latar belakangnya. Coba pahami ya, suasana itu lagi heboh sekali. Yesus baru saja di ayat-ayat sebelumnya mengusir setan, mengusir roh dari seorang anak yang sakit ayan. Itu sungguh-sungguh sebuah demonstrasi di mata publik. Itu orang yang kerumunan, itu banyak sekali. Kenapa terjadi kegaduhan? Karena Yesus baru turun gunung. Itu dia naik gunung bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Terjadi yang namanya transfigurasi, artinya Yesus berubah rupa. Bajunya berkilauan putih demikian rupa, semua deterjen di seluruh dunia nggak bisa basuh baju seputih itu. Wajahnya bersinar melebihi Musa ketika menerima 10 Taurat itu. Itu ketika itu ada Elia dan Musa di samping kiri kanannya, itu kejadian luar biasa. Memang hanya murid-murid yang dibawa yang tahu,
Tapi nanti kan dituliskan di kitab Injil, jadi semua kita hari ini juga dapat ceritanya. Tapi Yesus baru saja ketemu Musa dan Elia, baru saja Yesus dimuliakan oleh Bapaknya, sampai-sampai 3 rasul besar itu kepala masuk awan, dengar suara audible begini, inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Padahal Petrus tadi sempat latah, nggak tahu mau ngomong apa. Tuhan, guru-guru, kubuatkan 3 tenda ya, 1 untuk Anda, 2 lagi untuk Elia dan Musa. Lalu kepalanya masuk awan. Bapak seperti bilang, jangan banyak bicara. Tapi perhatikan dia, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia aja, kamu pasti akan berhasil kalau kamu dengar-dengaran sama dia. Ingat ya, Yesus baru saja turun dari gunung glory, gunung kemuliaan. Lalu setelah dipuji sama Bapa, dia turun ke bawah, lihat ada keramaian. Murid-muridnya yang lainnya yang ditinggal nggak bisa ngusir setan. Sebelumnya bisa, di ayat-ayat pertama Lukas 9. Tapi kali ini adalah roh jahat yang jauh lebih pangkat, yang lebih resistensinya tinggi. Ini roh jahat yang lebih bandel lah. Dibutuhkan orang-orang yang berserah penuh pada Tuhan. Jenis yang nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Orang-orang yang benar-benar spirit led, orang-orang yang tidak ada kedagingan, keegoisan, orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya itu murni, orang yang tinggal dalam hadirat Allah. Yang seperti ini baru punya authority atau punya otoritas dan kuasa. Yesus turun, lihat ayah anak yang sakit ayah itu bilang, aku bawa ke muridmu, gak ada satupun yang bisa melepaskan, gak ada yang bisa membebaskan. Yesus tengking, cuman 1 kata, digoncang-goncangkan tuh anak. Lalu habis itu setan itu meninggalkannya. Benar-benar semua mata tertuju ke dia. Dan melihat orang yang tadinya kesetanan itu, anak itu sekarang waras. Tadinya sudah berbusa-busa, tiba-tiba sadar dan tutur katanya jadi sopan. Lalu duduk dengan manisnya, lalu kemudian sembuh total. Ini semua orang melihat di sekelilingnya langsung viral. Jadi bayangkan, baru saja dia dipuji Bapa. Dan sekarang dia sedang dikagumi semua orang. Semua mata tertuju kepadanya. Mereka masih terheran-heran, kata ayat 43. Karena segala yang diperbuatnya itu. Yesus bukannya mau mengadakan mujizat di tempat umum. Tapi ini kejadiannya di situ. Masa dipindahkan kemana? Yesus kalau jamah orang itu kan di mana dia membutuhkan. Jadi langsung di tempat saja, gak usah pindah-pindah. Tapi gara-gara itu, semua orang tahu. Semua orang masih heran karena segala yang diperbuatnya itu. Kok bisa Yesus berkata kepada murid-muridnya begini? Coba kalau Anda berada di posisi itu, dan posisi apa? Posisi sedang mengalami yang namanya elu-elu. Dielu-elukan oleh manusia. Anda baru mengalami spiritual high atau mengalami yang namanya titik tinggi secara rohani. Anda baru mengalami encounter, mengalami pengalaman pribadi dan perjumpaan pribadi dengan yang sakral. Benar-benar mengalami hadirat Allah yang begitu supranatural. Terus tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang mengagumi, Yesus berkata begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kok bisa-bisanya ngomong begitu? Apa salahnya menikmati sedikit gitu glory atau gimana ya? Atau mungkin nggak ada salahnya lah ya kita itu mencicipi sedikit perasaan menang, perasaan berhasil, perasaan hebat. Atau gimana, nggak ada yang salah. Yesus berkata, dengarlah dan camkanlah. Hei, fokus. Mata jangan ke kiri kanan. Fokus ke jalan raya. Akulah jalan, dan jalanku adalah jalan salib. Aku menuju ke sana. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku. Ini anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus memberi mereka gentle reminder. Yesus mengingatkan semua murid-muridnya, guys, tenang.
jangan kau terbuai dengan apa yang terjadi. Mata kita tetap harus fokus pada tujuan utama. Dan tujuanku adalah untuk naik ke kayu salib. Aku sedang ke arah Yerusalem menuju ke Golgota. Itu kehendak Bapa yang utama. My purpose hasn't changed. Tujuanku belum berubah. Misiku tetap sama. Fokus ke jalan raya. Dengarlah dan camkanlah. Karena itu gini, hari ini Tuhan mau ajari kita. Ilmu berhasil versi Alkitab, dan kalau kita mau seperti Tuhan Yesus dalam segala sesuatu, jangan kita mudah terbuai sama pujian dan keberhasilan. Kalau kita berhasil, kita berkata puji Tuhan. Lalu move on berikutnya, cepat fokus kembali ke tanggung jawab. Konsentrasi untuk berbuah lagi. Jangan pernah kita tuh tinggal dalam sukses masa lalu kita. Pas glory, kemuliaan yang ada di belakang itu sudah milik Tuhan. Jangan kau cuil sedikit pun, lalu kau masih nikmati sedikit manis-manisnya hari ini. Yang sudah ya sudahlah. Berkata sudahlah itu bukan hanya kepada masalah, juga kepada keberhasilan. Kenapa? Kalau kita nggak begitu, nanti Tuhan tidak akan bisa buat kita berhasil lagi dan berbuah lagi. Sudahlah, apa yang sudah ya sudah. Konsentrasi, mata tertuju kepada misi. Misimu apa? Tujuan hidupmu apa dari Tuhan? Kalau Anda belum ketemu, harus cari, masuk hadirat Allah, dengar lagi, dengarkan suaranya. Dan kalau Tuhan sudah bicara kepadamu, pegang itu. Jangan terbuai sama pujian. Jangan terpukau sama keberhasilan, apalagi keberhasilan sendiri. Kalau keberhasilan orang lain, bolehlah kita terpukau asal untuk belajar prinsipnya apa. Hingga kita melihat, oh, itu yang menjadi penyebabnya. Nah, kita bisa belajar dari sukses orang lain. Dan penting juga untuk belajar dari kesalahan orang lain, apalagi belajar dari kesalahan diri sendiri, saya tambahi. Tapi jangan pernah kau nikmati perasaan sukses itu di dalam hati. I've made it. Aku sudah berhasil mencapai ini. Jangan curi kemuliaan. Ingat, jangan terbuai dengan pujian. Jangan terpukau dengan keberhasilan sendiri. Carang yang berbuah, bentar lagi kita harus siap-siap. Dia akan dibersihkan supaya berbuah lebih lebat lagi. Yohanes 15. Tetap ikuti proses Tuhan. Sebelum kita sampai ke sorga, mendengar langsung secara audible dari mulut Kristus suara, baik sekali perbuatanmu hambaku, good job, well done. Masuklah dalam sukacita Bapakku. Jangan berhenti. Kita harus tetap fokus. Jangan sampai kehilangan pandanganmu. Mata tetap harus tertuju pada Yesus Kristus. Dia adalah the author of our faith. Dia yang memulai iman kita. Dia yang menyempurnakan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Tapi juga jangan sampai kita mau terjerat dengan kecaman, caci maki, dan cercaan manusia. Jangan sampai hati kita itu terjebak dalam kepahitan, kecewa sama manusia, atau roh takut apalagi. Jadi kita takut-takutan. Kenapa? Takut apa kata mereka. Takut nanti mereka gimana berpikir tentang saya. Nggak perlu. Kecuali untuk evaluasi, membuat kita jadi lebih baik lain kali. Selebih dari itu jangan kau tambah-tambahi pikiranmu. Itu semua kolesterol yang nggak perlu. Sekali lagi, kecuali untuk sifatnya untuk introspeksi, kita nggak boleh defensif ya, kita nggak boleh membela diri. Jadi orang yang fasik, orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa diberitahu, orang yang tidak bisa diberikan masukan, yang seperti itu nanti tiba-tiba jatuh. Kecuali untuk itu alasannya, maka sisanya sudah nggak usah dibawa dalam hati. Fokus, jangan sampai terbuai dengan pujian, jangan sampai terpukau dengan keberhasilan, dan juga jangan sampai kita itu mau dihentikan oleh kata-kata tajam manusia. Apalagi kalau kita tahu hati kita benar di depan Tuhan. Benar nggak benar memang Tuhan yang menguji, tapi paling enggak kan hati kita nggak tertuduh. Kita itu sudah mengikuti Yesus setulus-tulusnya. Tuhan yang nanti akan beritahu di area-area mana saya harus berubah.
Tapi kalau kita dihakimi oleh seseorang dalam hidup ini, janganlah setelah itu Anda justru jadi berubah terhadap Tuhan. Jadi mundur. Dulunya berapi-api, sekarang padam. Karena orang itu yang memadamkan. Dan kita bisa salahkan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau apimu padam. Itu salahmu sendiri. Memang orang lain semua memadamkan. Saya sudah peringatkan. Tuhan sudah peringatkan, di dunia ini kau akan memperoleh banyak pencobaan. Di dunia ini banyak setan. Kalau kita sampai mau dipadamkan, itu ya salah sendiri. Kok mau? Nggak usah self-defensive. Tidak perlu bela diri. Tapi juga jangan jadi orang yang nggak aman gitu loh. Yang kurang aman, dikit-dikit tertuduh, lalu takut-takutan. Itu roh ketakutan. Itu membuat orang nggak bisa maju. Pikirannya nggak bisa maju, perasaannya nggak bisa peka. Hidupnya jadi stagnan, jadi takut melangkah. Buat apa-apa selalu tertuduh, buat apa-apa selalu ragu. Nggak bisa begitu. By faith, dengan iman, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Bukankah kita punya perisai iman? Bahkan kita punya pedang roh, yaitu firman. Jangan biarkan pujian maupun hujatan menghentikanmu. Tetap fokus ke jalan utama. Lihat ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku itu. Pertama ada kata dengarlah. Ini berarti Tuhan Yesus ajari kita yang namanya ilmu konsentrasi. Begini, dengarlah itu berarti kita mesti sengaja meninggalkan kebisingan dunia untuk dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Kalau kita itu mau benar-benar fokus, nggak bisa enggak. Ini adalah proses yang nggak bisa di-bypass. Kita mesti harus menggenapi kata ini. Dengarlah, kata Yesus. You must listen. Tingkatkan yang namanya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Pastor Philip, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Bisa. Bisa. Hatimu bimbang aja, makanya ngomong begitu. Bisa. Sebab Tuhan sudah menakdirkan kita. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan itu ya. Bahwa domba mendengarkan suara gembala. Pasti bisa. Hanya karena samar-samar, siapa sih yang nggak samar-samar? Semua kita juga belajar. Dengar suara setan aja bisa kok. Pikiran jahat langsung kita tahu itu dari setan. Apalagi orang yang suka ketakutan di tempat gelap sendirian, lalu ada bunyi pintu terbuka, gitu langsung kita ketakutan tuh setan. Kenapa kita bisa peka sama setan, nggak bisa peka sama Tuhan? Cuman kalau sama Tuhan kan kebenaran, bukan perasaan. Jadi kadang-kadang kita ragu, ini Tuhan atau enggak ya? Itu nubuatan kok enggak secara spesial ditujukan ke aku, tapi ke semua loh. Kebenaran itu milik semua orang. Siapa yang beriman percaya, maka kebenaran itu miliknya. Kenapa kita nggak berani percaya kalau kebenaran itu sekalipun tidak ada suara, demikianlah firman Tuhan, atau ada nabi yang membawa. Nggak ada orang yang menyuapi kita, membawa masuk firman itu langsung kepada kita, dikasih, dibubuhkan sekaligus nama kita di situ. Hai Philip Mantova, demikianlah firman Tuhan. Kenapa kita nggak percaya kalau Tuhan bisa bicara meskipun kedengarannya general, meskipun kedengarannya seperti universal, meskipun kedengarannya seperti untuk semua orang. Memang telinga kita sama-sama mendengar firman yang sama, tetapi telinga rohani kita itu spesifik satu persatu. Kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Kalau hati kita tulus sama Yesus. Kadang-kadang ada nubuatan yang spesifikasi, betul sih. Tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya normatif, atau sesuatu yang sifatnya normal, atau sesuatu yang sifatnya usual. Sesuatu yang sifatnya reguler. Jangan-jangan nanti kita kecanduan, bukan kecanduan pada firmannya, tapi kecanduan pada spektakulernya. Nggak usah cari sensasi. Karena firman Tuhan itu pribadi. Kalau kita bisa mendengar suara setan, kita ini anak siapa? Kalau kita anak Tuhan pasti bisa dengar suara Tuhan. Dengarlah, itu kata-kata powerful sekali. Yesus berkata, kalau kamu mau fokus pada tujuan Tuhan dalam hidupmu, harus melatih telinga rohani. Belajar mendengar. Cara terbaik belajar mendengar adalah menyisihkan waktu untuk berdiam diri di hadirat Allah. Berdiam diri di hadirat Allah itu mungkin aktivitasnya variatif. Bisa saja kita sambil dengar lagu pelan-pelan, style musik rohani. Atau kita benar-benar nggak ngapa-ngapain, diam gitu aja, atau nyanyi sendiri. Atau pas baca Alkitab begini, pasti ada waktu saat teduh pribadi atau saat teduh bersama seperti ini, di mana kita membuka diri untuk mendengar suara Tuhan. Ya, meminjam kata-kata anak saya, Jeremy,
Kalau sama Tuhan itu harus menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Makanya kita kurang mendengar karena kita kasih waktu sisa-sisa ya. Tuhan nggak mau lah. Kalau saya tahu orang itu kasih saya waktu sisa-sisa, ya ngapain saya bicara banyak sama orang itu? Ya saya paling basa-basi. Halo ya, apa kabar? Selesai. Tapi kalau orang itu sudah memang menentukan waktu jam sekian ketemu dan dia kasih saya 1 jam, mau bicara sama saya tentang ini, saya pasti akan persiapan. Saya pasti akan memastikan bahwa waktunya tidak terbuang sia-sia. Nah, kenapa kita nggak dengar? Karena mungkin waktu yang kita beri, mungkin saja kita bukan menyisihkan waktu yang terbaik, kita menyisakan waktu-waktu yang kurang prime lah, waktu-waktu yang kurang penting untuk Tuhan. Dengarlah, nggak hanya berhenti sampai dengar ya. Ada juga kata camkanlah. Camkanlah ini bukan hanya mendengar, tapi sudah dengar, diiling-iling, diingat-ingat. Camkanlah itu artinya memama biak seperti sapi yang makan rumput. Rumput itu dimuntahkan lagi, meskipun tidak keluar dari mulutnya, lalu ditelan lagi. Itu berbicara soal merenungkan firman Allah siang dan malam. Tuhan bicara hanya sekali. Jangan suruh Tuhan ulang-ulang, ayo ngomong lagi Tuhan, apa tadi. Kalau sama royalti, sama bangsawan, tidak boleh begitu. Kita sama presiden aja, kalau presiden ngomong semua catat. Kalau kita tadinya mungkin kurang konsen waktu beliau berbicara, mungkin bisa tanya orang sebelahnya kalau kita sama-sama reporter ya, atau sama-sama pers atau wartawan. Apa, Bapak tadi bilang apa? Sama Tuhan masa, ayo ngomong lagi, jangan begitu. Tapi Tuhan ngomong sekali itu cukup. Kita renungkan berkali-kali, itulah camkanlah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu dia. Kita merenungkan. Kata renungkan di sini atau camkanlah di sini dalam bahasa Inggrisnya, listen to my word and sink down every word. Luar biasa. Dengarkan perkataanku, telan dalam-dalam setiap kata-kataku. Tenggelamkan dalam jiwamu. Kita akan fokus. Saya sih nggak kepingin ada episode iseng di dalam kehidupan saya. Hidup itu kan sementara, waktu itu kan terbatas. Manusia hidup yang paling tua pun gak mungkin ada orang yang hidup 200 tahun ya kan. Waktu ini singkat. Saya tidak mau yang namanya ada masa-masa keisengan dalam rencana Bapa atas hidup saya. Masa-masa rekreasi ada, masa-masa kenikmati, tidak berbuat apa-apa, benar-benar istirahat tapi ya, bukan nampaknya istirahat, tapi melakukan hal-hal yang justru melelahkan jiwa kita. Tapi sekalipun ada waktu istirahat, nggak selalu aktif, kadang-kadang ada waktu kita slow down. Tapi semua itu kalau saya lihat, nanti suatu hari kita menoleh ke belakang, Tuhan, aku terus dalam rencanamu, tidak ada satupun itu tanpa purpose, tanpa tujuan ilahi di dalamnya. Dengar-dengaran, itu adalah prerequisite, itu requisite banget, itu benar-benar sangat, itu persyaratan untuk hidup yang fokus pada tujuan. Nggak bisa enggak, mesti dengar Tuhan. Dan harus mencamkan perkataannya. Lihat ayat 45, mereka tidak mengerti perkataan itu. Ya iyalah, mereka nggak ngerti, karena mereka tidak meluangkan waktu untuk Tuhan. Di ayat-ayat yang lain sebelumnya ini cerita tentang transfigurasi Yesus di atas gunung berubah rupa, itu murid-muridnya ngapain tahu nggak? Tidur. Mereka tidur. Of course mereka tidak mengerti karena mereka tidak pernah memberi ruang. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka karena mereka belum mencari ya. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Jadi karena mereka nggak mengerti, coba lihat ayat terakhir, kalimat terakhir, dan mereka tidak berani. Karena mereka nggak mengerti, maka mereka tidak berani. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan kepadanya. Hari itu untungnya mereka bertobat. Nanti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid lainnya semua berubah. Mereka menjadi rasul-rasul besar dan rasul-rasul yang taat. Tapi untuk saat itu memang mereka masih kekanak-kanaan. Untungnya Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Karena mereka tidak mengerti, paham ini ya. Dan mereka tidak berani. Karena mereka tidak mengerti
kehendak Allah atas hidup mereka, makanya mereka tidak punya confidence. Gak punya rasa percaya diri. Bukan rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang benar secara Kristiani itu fondasinya adalah rasa percaya kepada Tuhan. Kalau saya tahu Tuhan yang suruh, saya pasti akan percaya diri. Kalau saya yakin itu menjadi kehendak Allah, apapun di depan saya akan berani menerjangnya. Kalau Tuhan yang perintahkan saya yakin nanti Tuhan yang akan sediakan dan Tuhan yang memelihara. Nah, yang membuat orang itu ragu bukan karena imannya nggak besar, tapi karena dia nggak tahu Tuhan suruh dia apa. Bagaimana kita bisa fokus pada tujuan kalau kita sendiri tidak pernah mendengarnya, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tapi kalau kita sudah memperolehnya dari Tuhan dan kita camkan, kita kan menjadi makhluk yang paling berani meskipun iman kita masih tergolong pas-pasan. Karena orang yang mengerti kehendak Allahnya dalam hidupnya, orang itu akan berani menanyakan arti perkataannya. Atau orang itu pasti akan berani, bukan nekat ya, nekat itu tidak punya fondasi. Nekat itu tidak punya alasan. Nekat itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang buta mata. Berani bukan nekat. Berani adalah bagi orang-orang yang mengerti. Kalau dia datang, aku disuruh sama presiden. Siapa yang berani menentangnya? Misalnya, kalau ada orang berkata, aku disuruh raja, misalnya. Itu otoritas yang sah. Kalau seseorang tahu wewenangnya, dia pakai seragam, contohnya dia tahu seragam itu berarti dia diberi otoritas seputar hal-hal tertentu. Maka dia tidak akan takut sama siapa-siapa. Apalagi orang yang tahu kalau dirinya benar. Orang yang benar tidak akan takut sama siapapun. Dan kalau kita tahu Tuhan yang telah memilih kita, dan kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, maka kita akan menjadi orang yang paling berani. Dan waktu kita jalani hidup ini, tantangan, pencobaan, rintangan di depan bukan membuat kita lemah, justru membuat kita semakin percaya, justru membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apakah Tuhan memanggilmu untuk melakukan apa yang kau lakukan? Gak usah menunggu suara dari sorga. Tapi ketika Anda masuk hadirat Allah, tiba-tiba kan Tuhan kasih semacam suatu rasa tujuan atau the sense of purpose. Anda bekerja sehari-hari itu tahu bahwa Tuhan, terima kasih, ini pekerjaan Engkau yang memberikan kepadaku. Aku tahu Kau ada di dalamnya. Anda semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam pekerjaan Anda. Mungkin Anda tidak merasakan hadirat Allah saat itu juga. Tapi Anda tahu dan semakin merasakan kehadirannya di dalam dunia kerja Anda. Aku itu ada di poros kehendak Allah. Kalau sekarang saya mengalami goncangan, saya tahu kok. Keluargaku itu siapa yang tangani. Aku tahu masa depanku itu ada pada Tuhan. Iman tidak perlu dibuat-buat. Iman yang lahir dari pengetahuan yang benar dan pengenalan yang pribadi akan Tuhan. Itu iman yang paling berkuasa. Karena itu saya akan kasih Anda 3 poin sederhana untuk Anda catat, camkan dan renungkan, dan aplikasikan. Fokus pada tujuan nomor 1. Hikmatnya begini, jangan terbuai dengan sukses hari ini. Hari itu Yesus sukses sekali, tapi dia tahu masih ada Kalvari menunggunya. Kalvari dalam arti, dalam konteks kita tidak selalu bicara tentang penderitaan. Bukan. Itu adalah tujuan, dan tujuan Yesus memang mati untuk umat manusia. Dan Yesus sudah mati untuk kita. Hidup kita sudah dibeli dengan darah. Dan sekarang kita hidup baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang tanya pada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Kalau Anda hari ini dibuat sukses, jangan Anda terbuai dengan itu. Teruslah berbuah, majulah ke depan. Masih banyak tugas yang Tuhan percayakan yang Anda akan emban. Masih ada banyak PR-mu. Jangan terbuai juga dengan persekusi atau penganiayaan yang terjadi hari ini. Selama itu baik, ketika kau buat jadi introspeksi atau evaluasi membuatmu lebih baik lagi, puji Tuhan. Tapi jangan sampai Anda mau dihentikan oleh musuh-musuh. Jangan terbuai dengan sukses.
Jangan patah karena kritikan. Maju terus. Today I will walk with my hands in God. Tuhan, bawa aku ke tujuan itu, Tuhan. 2, terus dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Itu berarti juga di dalamnya mencamkan firman Tuhan. Itu berarti Anda dan saya belajar memberi ruang untuk merenungkan firman Tuhan tiap hari. Membaca firman-Nya sendiri. Mendengarkan khotbah seperti ini. Terus latih dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Tahukah anggota tubuh yang sangat berkenaan dengan konsentrasi adalah kuping. Telinga ini kalau gimana itu keseimbangan badan terpengaruh. Tahukah Anda? Kuping ini, telinga rohani kita membuat kita terus fokus. 3, berani melangkah. Saya mau dorong Anda untuk berani melangkah karena tahu Tuhan yang suruh. Jangan ngeroh ya, Tuhan suruh kita melakukan kejahatan itu bukan Tuhan, itu roh jahat. Apapun yang Tuhan suruh tidak akan melanggar firman. Sekalipun firman ini kejadian sampai wahyu di tangan, tapi Anda perlu dengar-dengaran karena baru setelah itu firman itu menjadi rema pribadi. Kita tahu Tuhan yang suruh kita, Tuhan yang panggil kita. Kalau Tuhan yang panggil yang suruh, beranilah melangkah. Saya yakin ke depan semua kesulitan, kesukaran yang diizinkan terjadi sepanjang perjalananmu itu tidak akan mematahkanmu, tidak akan membunuhmu. Itu akan membuatmu lebih stronger, lebih kuat. Dan ujungnya saya percaya adanya penyertaan Allah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.